Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Baik teman-teman, ada sibuk mau konten pagi tadi sebenarnya, tapi muter-muter harus ke bank dulu dan ternyata lupa kalau hari ini Sabtu. Tutup semua ya, karena ada kekeliruan dalam pembayaran mobil. Jadi saya bayar biasanya lewat m-banking kan, dan ternyata nggak masuk ke sana padahal dananya sudah masuk. 2 bulan pula ya kan, 16 juta kan repot, sampai emosi. Dan ini ada satu pertanyaan, kenapa saya harus curhat ya ke teman-teman ya. Curhat ke teman-teman, sebenarnya nggak curhat juga ya, nggak curhat juga. Bilang aja memperpanjang durasi bang lah, itu tahu ya, itu tahu teknik sebenarnya, tapi nggak dijalankan. Bukan itu yang akan kita bahas. Coba perhatikan teman-teman ya, yang channelnya saat ini sepi di bulan Desember menjelang 2024 ya. Apalagi yang sudah gajian, channelmu sepi tetapi pendapatanmu ada pengurangan nggak? Cek ya, yang sudah monet. Tetapi yang belum monet, ini juga bisa dijadikan pelajaran. Ada hal lain yang akan kita bahas. Apa itu bang? Perhatikan berandamu. Apa yang muncul? Di berandamu yang tampil adalah debat capres, debat cawapres, dan yang berhubungan dengan politik dan segala macam. Artinya apa? Ada pergeseran. Siapa yang bergeser bang? Otaknya bang? Pemula. Otak pemula bang? Bukan. Ada pergeseran minat tonton. Yang tadinya mungkin fokus di salah satu konten atau mungkin fokus nonton sesuatu hal, tetapi di bulan Desember ini karena mendekati pemilu, semua cara tonton dan pola tontonnya dan minat tontonnya bergeser menjadi isu politik. Ya, presiden, wakil presiden dan segala macam. Dan kenapa kok hal-hal tersebut itu tampil di berandamu? Debat cawapres, debat pilpres, dan itu aja, Detik, Kompas, dan segala macam. Sekarang ini adalah berserakan di berandamu, terutama youtuber pemula. Artinya apa? Itu adalah bukti bahwasannya tanpa diminta pun subscribermu atau penonton yang terhubung secara tidak langsung ke channelmu itu juga nonton hal yang sama. Ada videonya Insan Tutor di sana. Di bawahnya ada channel politik. Ada video mukbang di sana. Di bawahnya ada debat cawapres. Artinya apa? Channel-channel yang mempunyai akun YouTube itu Gmail-nya juga digunakan untuk nonton debat-debat atau yang berbau politik tersebut. Jadi rekomendasinya kalau tidak tahu seakan-akan seperti acak-acakan. Loh kenapa kok tiba-tiba di beranda saya muncul sekali channel-channel yang membahas tentang debat cawapres dan debat pilpres? Ya subscribermu kan nonton bos, nongol di beranda. Terus kenapa ada tulisan penonton Insan Tutor juga menonton channel ini yang berhubungan dengan politik dan debat capres juga? Subscribernya Insan Tutor nonton juga. Akhirnya di situ juga ada tulisan penonton Insan Tutor juga nonton ini, nonton capres dan cawapres. Kan itu yang terjadi sekarang. Itulah yang dinamakan perubahan minat tonton. Jadi tidak serta-merta orang itu dalam menonton sebuah channel YouTube ini akan bertahan selama berbulan-bulan, tetapi juga butuh hiburan di luar tema channel dan di luar kebiasaan apa yang ditonton. Ya. Jadi semuanya ada perubahannya kan? Ada perubahan. Jadi jangan heran kalau mungkin penontonnya Insan Tutor yang tadinya rutin nontonnya Insan Tutor, atau mungkin nonton biasanya sering berkunjung ke sesama pemula, hari ini waktunya habis untuk nonton politik, berita dan segala macam, akhirnya berimbas ke channelmu yang seakan-akan makin sepi. Nanti juga balik lagi. Bikin slow aja, bikin santai aja. Mungkin ada juga yang komentar, halah channelnya Insan Tutor sekarang sudah nggak ditonton lagi. Emang gue pikirin.
Alah sekarang nyari 1000 subscriber aja susah. Emang yang nonton videonya Insan Tutor tuh nggak ada yang monet. Justru kalau penontonnya Insan Tutor banyak terus ratusan ribu, banyak yang nggak monet, bos. Faktanya kan banyak yang monet kan, ya kan? Dan banyak sekali yang mengirim super thank ke Insan Tutor justru channel-channel yang sudah monet. Membernya Insan Tutor kebanyakan adalah channel yang sudah monet. Jadi teman-teman nggak usah pusing, ya. Faktanya juga bahwasanya Desember ini kalau mungkin iklannya itu mahal seperti yang dibilang YouTube, nah ini saya setuju juga. Walaupun kadang-kadang kita juga nggak setuju dengan YouTube, karena kadang-kadang kan dagel juga, kadang-kadang ngaco juga. Channel yang original ini juga gagal monet. Ada. Apakah itu bermasalah? Ternyata enggak, ya, enggak bermasalah. Kok bisa enggak bermasalah, Bang? Tidak disetujui menjadi program partner YouTube dan setelah banding ternyata disetujui. Sebenarnya channel ini kan nggak bermasalah, nggak ada kesalahan sama sekali. Buktinya setelah banding disetujui menjadi program partner YouTube. Artinya apa? Ngelawaan YouTube ini kadang-kadang ya memang ngelawak, kadang-kadang bener. Jadi kalau Insan Tutor kadang-kadang sepemahaman dengan YouTube, kadang-kadang tidak juga. Karena kadang-kadang YouTube juga ndagel, kadang-kadang juga ngelawak. Kadang-kadang sistemnya error, kadang-kadang sistemnya benar. Jadi kalau dari sini sebenarnya kita juga bisa memahami. Kalau channel yang awalnya gagal monet, setelah itu banding, dan ternyata disetujui menjadi program partner YouTube, berarti apa? Sistem itu tidak sempurna. Ya, ada kesalahan-kesalahan sistem. Dan itu bisa kita ngajukan banding, bisa kita protes. Tetapi kalau kesalahannya berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan AdSense, mau banding kemana? AdSense-mu yang seharusnya masuk ke AdSense misalnya, pendapatanmu yang masuk ke AdSense seharusnya 10 juta, tetapi yang masuk 5 juta. Kamu bisa banding. Kamu bisa protes kemana? Ujung-ujungnya walaupun itu kamu menang, kamu bakalan diteror dengan traffic invalid. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan duit masih bisa protes, tetapi sesuatu yang ada hubungannya dengan duit, dengan AdSense, kalian nggak bakalan bisa protes. Walaupun itu kadang-kadang YouTube juga ngelawak. Pendapatan seharusnya 10 juta, masuk cuma 7 juta. Tidak pernah melakukan apa-apa, ternyata dipotong traffic invalid. Padahal nonton sendiri enggak. Tidak pernah nonton sendiri, tidak pernah main VPN, ternyata dianggap traffic invalid dan dipotong. Mau protes kemana? Terima aja. Ya. Ibaratnya teman-teman itu merumput di YouTube, ikutin aja aturan main YouTube. Berarti sesuai dengan apa yang dibilang YouTube. Ya kamu juga ikut bermain gitu loh. Kalau kamu dipermainkan ya sudah, sekarang adu skill. Memainkan perananmu sesuai dengan channelmu. Jadi nggak usah terlalu ini dah, ya nggak usah terlalu mikir yang terlalu banyak. Mainkan saja selama masih bisa dimainkan. Yang penting nggak saklek-saklek amat lah. Lagian aturan dan pedoman komunitas itu dibuat berdasarkan pemahaman siapa. Pemahaman YouTube dengan pemahaman konten kreator juga beda. Menurut pemahaman konten kreator juga berdasarkan definisinya sendiri. Berdasarkan, kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini. Sama dengan hukum. Kenapa? Pasal per pasal, terserahlah pengacara yang memahami. Terserahlah berdasarkan kepentingannya. Siapa yang dibela. Ya, kalau yang dibela banyak duit, tentunya pasal bisa diselewengkan. Menang juga. Sama kok. Sama seperti itu. Semuanya sama-sama. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.